Ditemukan ada 536 ibu hamil yang menderita COVID. Dan 51,9%-nya ternyata OTG. Dia juga nggak tahu kalau dia itu COVID ternyata. Halo Millennials, kembali lagi di video YouTube kita hari ini bersama saya Dr. Gary. Dan hari ini saya akan bahas seputar vaksinasi COVID untuk ibu hamil. Apakah sudah boleh? Apakah masih nggak jelas penelitiannya? Stay tune ya, saya akan jawab pertanyaan ini. Nah, jadi data dari pengurus besar POGI, Perkumpulan Obstetrik dan Ginekologi Indonesia, jadi perkumpulan dokter-dokter kandungan di Indonesia ya, itu ternyata mereka dapat data dari April 2020 sampai April 2021, itu ditemukan ada 536 ibu hamil yang menderita COVID. Dan 51,9%-nya ternyata OTG. Dia juga nggak tahu kalau dia itu COVID ternyata. Oke, 4,5%-nya akan jadi masuk ke ICU dan 3%-nya meninggal. Oke, sekarang masalahnya kenapa sih ibu hamil itu jadinya sekarang bisa terkena COVID? Well, karena kasusnya makin banyak. Dan juga COVID ini tidak memandang bulu. Mau itu orang muda, apakah itu balita, apakah itu ibu hamil, ataupun lansia, semua bisa kena. Oke, jadi untuk ibu hamil, jika terkena COVID, maka ibu hamil ini akan lebih rentan. Rentan dalam arti apa? Yang pertama, ibu hamil itu bisa lebih gampang terkena infeksi di saluran pernapasannya. Yang kedua, untuk bayinya, dari sisi kehamilannya, bisa ada resiko prematur lahirnya. Dan juga kalau kehamilannya itu belum mencapai 20 minggu, maka ada resiko lebih tinggi untuk terjadi keguguran. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kalau menimbang dari kondisi yang ada di Indonesia ini, maka ibu hamil yang ada di Indonesia direkomendasikan nggak sih untuk mendapatkan vaksin COVID? Nah, POGI saat ini merekomendasikan untuk ibu hamil yang ada di Indonesia untuk bisa mendapatkan vaksinasi COVID. Oke, tapi yang boleh diberikan itu yang usia kehamilannya 12 minggu sampai 33 minggu. Karena diharapkan setelah lebih dari 12 minggu, itu perkembangan organ-organ janinnya sudah selesai. Oke, jadi sudah lebih aman lah. Jadi seenggak-enggaknya kalau divaksin, karena ini data penelitiannya juga masih belum banyak, jadi kemungkinan untuk terjadi nanti ada kecacatan atau gangguan perkembangan organ itu sudah bisa lebih diminimalisir. Nah, tapi rekomendasi ini itu bukan berdasarkan hasil penelitian yang bisa saya bilang legit. Karena penelitian yang ada sekarang ini untuk vaksin-vaksin yang ada di Indonesia, vaksin COVID yang ada di Indonesia, itu masih pada level penelitian pada hewan. Belum pada orang. Oke, hanya vaksin Pfizer dan Moderna yang sudah melakukan vaksinasi pada ibu hamil. Itu mereka sudah sampai 90.000 ibu hamil. Dan ternyata memang tidak didapatkan efek samping yang terlalu berbeda di antara ibu hamil dengan yang tidak hamil. Tapi untuk merek yang lain seperti Sinovac, Sinopharm, AstraZeneca, dan juga untuk Johnson & Johnson, itu belum ada penelitian pada manusianya. Semuanya hanya pada level hewan. Yang dilihat ternyata kalau hewan itu sebelum hamil, lalu divaksin COVID, lalu dikawinkan, dilihat apakah hewan tersebut ada gangguan nih, perkembangan janinnya kah, apakah terjadi keguguran kah. Nah, untuk saat ini data pada hewannya masih digolongkan aman, jadi tidak ada masalah dengan keguguran, tidak ada masalah dengan perkembangan organ-organnya, jadi secara hewan tuh aman. Tapi kan mesti dikonfirmasi studinya pada manusia. Nah, itu yang kita memang belum ada datanya. Jadi kita belum tahu efikasi dari vaksin ini jika diberikan pada ibu hamil, apakah itu akan tetap efektif, apakah akan sama bagusnya seperti yang disuntikan pada orang-orang yang tidak hamil. Oke, paham ya maksudnya ya? Jadi, rekomendasi ini melihat bukan pada
hasil penelitian yang pada manusianya, tetapi lebih cenderung karena masalah public health-nya. Karena kasusnya makin banyak, dan karena melihat dari vaksin yang lain, kayak misalnya Pfizer, itu dan Moderna ternyata tidak terjadi ada gangguan yang bermakna, dan juga dilihat pada hewan juga tidak ada masalah yang bermakna juga, jadi makanya ini coba diberikan. Oke, jadi masih uji coba dong, jadi kelinci percobaan dong. Ya, pretty much bisa dibilang seperti itu. Nah, jadi saran saya, kalau saya merekomendasikan nggak sih ibu hamil untuk mendapatkan vaksin COVID? Kalau saya jujur, lebih baik orang-orang yang ada di sekitarnya yang mendapatkan vaksin COVID. Misalnya di keluarga, ibu hamil sendiri, di keluarga itu ada 5 orang. Lebih baik 5-5-nya divaksin COVID. Jika udah umurnya ya, udah 18 tahun ke atas, atau sekarang anak-anak kan udah 12 tahun ke atas bisa divaksin juga. Nah, itu mendingan semuanya yang ada di sekeliling ibu hamil itu mendapatkan vaksin COVID. Tapi mungkin ada kasus-kasus tertentu, misalnya seperti kalau ibu hamil tersebut ternyata dia resikonya tinggi. Misalnya kalau misalnya usianya pada saat hamil itu dia sudah di atas 35 tahun. Lalu dia ada hipertensi, ada diabetes, lalu mungkin dia ada obesitas dengan indeks massa tubuhnya di atas 40. Lalu juga mungkin secara pekerjaan, apakah ibu hamil tersebut adalah tenaga kesehatan yang bekerja untuk menolong orang-orang yang sedang menderita COVID, ataupun dia pekerja sosial atau pejabat publik yang memang setiap harinya itu bertemu dengan orang-orang dari berbagai macam area gitu yang sangat tinggi resiko terpaparnya. Tapi kalau misalnya alasannya cuma karena aduh yang lain udah pada suntik, vaksin, COVID, tapi saya sendiri gara-gara saya hamil saya nggak bisa. Dengar-dengar ternyata di berita semua ibu hamil udah boleh divaksin. Well, untuk kasus yang itu lebih baik nggak usah. Lebih baik tunggu, lebih baik orang yang di sekitarnya, sekeluarganya, teman kantornya, saudara-saudaranya semua yang divaksin duluan. Karena dengan di sekitarnya itu mendapatkan vaksin, berarti kan resiko untuk yang di sekitarnya tertular kan jadi jauh lebih kecil. Kalau resiko yang tertular lebih kecil, berarti kan resiko menularkan ke ibu hamil itu sendiri pun, dalam circle-nya dia pun kan juga akan semakin kecil. Jadi lebih baik orang-orang di sekitar ibu hamilnya itu yang mendapatkan vaksinasi COVID duluan. Sehingga melindungi ibu hamilnya dan melindungi si janinnya juga. Kalau Mami Millennials punya persepsi yang lain, punya info yang lain, tolong share sebanyak-banyaknya di komen. Coba kita bahas ya. Kalau misalnya saya bisa bales, akan saya bales. Kalau saya nggak sanggup bales karena terlalu banyak, saya akan bikin videonya untuk menjawab pertanyaan itu. Oke? Jangan lupa like, subscribe juga kalau belum, dan sebarkan video ini supaya jangan lihat berita dikit langsung buru-buru ambil kesimpulan. And stay safe!